Di awal video, kita akan diperlihatkan sosok lelaki pengasuh padepokan yang sedang berkhutbah. Di sana ia menyatakan bahwa dirinya adalah rasul baru yang diutus Allah dan akan memberi penebusan dosa. Tak hanya itu, di sana ia juga menjanjikan surga bagi orang-orang yang mau mempercayai kerasulannya dan juga mengikuti semua ajarannya. Akulah rasul yang akan meniupkan hujan dan menghancurkan dinding-dinding kepedihan. Scene kemudian berpindah, memperlihatkan seorang pria bernama Aji. Terlihat di sana ia sedang bermain drum ditemani seorang wanita. Diketahui, wanita itu selalu menggodanya, sehingga ketika Rianti pacarnya Aji datang, ia langsung kaget dan langsung keluar. Di sana Aji pun mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, namun karena emosi, Rianti pun mengabaikannya. Singkat cerita, buntut dari kejadian itu, kini Yanti pergi meninggalkan keluarganya dan juga Aji. Di dalam perjalanannya itu, Rianti teringat akan hubungannya dengan Aji, yang selalu ditentang oleh ayahnya, hal itu karena Aji badannya penuh tato. Namun meskipun begitu, Rianti selalu membela Aji, dan tak pernah menghiraukan nasihat orang tuanya itu. Diketahui, untuk menenangkan pikiran, Rianti ternyata menuju sebuah padepokan, yang diurus oleh Guru Samir dan Ki Baihaqi. Di padepokan tersebut, Guru Samir sendiri dianggap sebagai orang suci dan sakti oleh para pengikutnya, sampai-sampai ada seorang calon gubernur yang menggandeng Guru Samir, untuk menjadi wakilnya dalam pemilihan gubernur yang akan datang. Akibat dari doktrin-doktrin yang diberikan Guru Samir pada pengikutnya, para pengikutnya pun sangat yakin dan percaya dengannya. Bahkan mirisnya, mereka sampai menganggap Guru Samir adalah Rasul utusan Allah. Saat itu, terlihat dalam sebuah ceramah yang Guru Samir berikan, Rianti bertanya pada Guru Samir tentang orang-orang yang menentang dan tidak mempercayai ajaran Guru Samir, termasuk orang tuanya. Kemudian Guru Samir pun menjawab, Orang seperti itu wajib diperangi. Jihad! Mendengar jawaban itu, Ki Baihaqi kaget. Kemudian setelah kembali ke ruangannya, Ki Baihaqi mengingatkan Guru Samir untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu kepada murid-muridnya. Namun mendengar hal itu, Guru Samir yang sudah dikuasai oleh ambisi dan nafsunya, tak menghiraukan nasihat Ki Baihaqi, lalu kemudian Guru Samir pun pergi. Tak lama kemudian, datanglah seorang perempuan bernama Saijah, ia merupakan istri pertama Guru Samir. Diketahui, ternyata istrinya itu mencari Guru Samir, karena Sarah anaknya sedang sakit. Namun ternyata, Guru Samir tidak ada di sana. Kemudian, Ki Baihaqi menyuruhnya untuk mencari Guru Samir di tempat istri-istrinya yang lain. Di mana ternyata, Guru Samir sendiri mempunyai 4 orang istri, yang tinggal di desa sebelah. Kemudian Saijah pun mengatakan, jika dia sudah mendatangi rumah para istri Guru Samir yang lain, namun ia tidak menemukan Guru Samir di sana. Lalu kemudian, Ki Baihaqi pun menyuruhnya pulang, dan dia yang akan mencari Guru Samir. Scene kemudian berpindah, diperlihatkan kondisi rumah Ki Baihaqi. Di sana terlihat Sarah yang sedang terbaring ditemani Rehan kakak tirinya. Lalu tak lama setelah itu, tibalah Guru Samir di rumah, dan langsung menggendong Sarah. Diketahui, ternyata Guru Samir tadi menghilang, karena ia baru saja meniduri salah satu santriwati, yang sudah termakan janji-janji yang diberikan Guru Samir. Di mana Guru Samir ini, di pesantren tersebut telah mengubah syariat dan hukum-hukum Islam. Hal itu dilakukan hanya untuk memuaskan nafsu bejatnya. Berpindah ke rumah Rianti, di sana terlihat kedua orang tuanya sedang melihat siaran di TV. Kemudian mereka mendengar bahwa makin banyak aliran-aliran sesat yang bermunculan. Mendengar hal itu, sang ibu pun mengkhawatirkan Rianti. Ia mempunyai firasat buruk tentang padepokan yang ditinggali Rianti, sehingga mereka pun menyuruh Aji untuk pergi ke padepokan itu. Singkat cerita, Aji pun datang kepada padepokan itu, di mana Aji di sana keheranan, melihat beberapa PSK dan perampok yang baru keluar dari tempat pendaftaran, dan mengatakan sesuatu yang tak lazim. Jangan yang penting kebencian dosanya, itu. Setelah itu, Aji langsung menuju ke tempat pendaftaran, dan di sana ternyata dia disodori lembaran kertas, yang berisi daftar harga paketan yang disediakan di padepokan itu, dan yang paling membuat Aji heran, paket itu memberi jaminan masuk surga. Dapat sertifikat, dan pasti kamu dijamin masuk surga. Tak lama kemudian, terlihat Guru Samir datang dan menjelaskan pada Aji, yang merasa orang-orang di situ telah dibodohi. Lalu setelah itu, kemudian datanglah Rianti, di mana ia sendiri tampak kaget melihat Aji tiba-tiba muncul di padepokan itu. Mereka berdua pun lalu ngobrol, dan di sana Aji membujuk Rianti untuk pulang bersamanya, namun Rianti yang sudah terhasut oleh tipu daya Guru Samir menolaknya. Tak lama berselang, mereka kemudian melihat Guru Samir menuju sebuah tempat, di mana menurut Rianti, itu adalah tempat yang biasa digunakan Guru Samir untuk melakukan khalwat, dan menerima wahyu dari Allah. Kemudian,
Aji yang merasa penasaran dan tidak percaya pun mencoba mengintip Guru Samir, dan betapa terkejutnya Aji, ia melihat ada perempuan muda berada di dalam bersama Guru Samir. Kemudian, Rianti yang tidak percaya mencoba membuktikan omongan Aji, namun belum sempat melihat perempuan itu, tiba-tiba Guru Samir keluar dan mengetahui keberadaan mereka. Lalu setelah itu, mereka berdua pun pergi dari tempat itu dan kembali ke padepokan. Di sana Aji pun kembali terkejut, karena ia melihat Guru Samir yang sedang mengajar silat, padahal baru saja mereka tinggalkan di tempat tadi. Namun melihat hal itu, Rianti yang sudah terhasut tampak biasa-biasa saja, malah ia mengatakan bahwa orang suci seperti Guru Samir, bisa berada di dua tempat dalam waktu yang bersamaan. Scene kemudian berganti, memperlihatkan Guru Samir yang sedang bercerita pada Ki Baihaqi, kalau tadi Aji dan Rianti mengintipnya. Di sana Guru Samir pun berniat mengusir Aji, namun Ki Baihaqi melarangnya. Dia pun mengingatkan Guru Samir, agar jangan terlalu sering berbuat mesum di tempat itu, karena itu bisa membahayakan mereka. Namun mendengar nasihat itu, Guru Samir yang sudah semakin dikuasai iblis, malah mengatakan niatnya untuk mengawini Riantis dan menjadikannya istri kelima. Di sana Ki Baihaqi kembali mengingatkan, agar Guru Samir tidak terlalu berambisi dalam mengambil keputusan. Singkat cerita, keesokan harinya Aji ditelepon oleh orang tua Rianti, dan meminta agar Aji menjaga Rianti. Tak lama berselang, kemudian datanglah Rehan anak Saijah menemui Aji. Di sana ia pun menceritakan tentang asal-usul padepokan itu. Diketahui, ternyata dulu padepokan itu adalah sebuah pesantren yang normal, yang diurus oleh ayah Rehan. Di dalamnya juga mengajarkan syariat dan hukum Islam sebagaimana mestinya. Tak lama kemudian ayah Rehan meninggal, akibat tergantung di sebuah pohon secara misterius. Masyarakat menganggap ayah Rehan mati gantung diri, tapi Rehan tak mempercayai hal itu. Kemudian setelah ayahnya meninggal, Guru Samir lalu menikahi ibunya Rehan, dan ia pun merubah seluruh ajaran yang ada di pesantren itu. Setelah bercerita, Rehan pun menyarankan agar segera membawa Rianti pergi dari tempat itu. Setelah itu, di sana Aji pun menceritakan pada Rianti, apa yang ia dengar dari Rehan. Namun, Rianti malah tidak mempercayai perkataan Aji, dan menuduh Aji hanya mengarang cerita tentang Guru Samir. Tak lama kemudian, datanglah Guru Samir bersama istri ketiganya, dan Guru Samir pun melerai perselisihan mereka. Suatu ketika, Aji melewati ruangan Guru Samir. Di sana ia mendengar Guru Samir sedang berdebat dengan Ki Baihaqi. Aji mencoba menguping pembicaraan itu, namun mereka mengetahuinya. Suatu malam, Guru Samir yang semakin tidak suka dengan Aji mencoba memberinya pelajaran dengan ilmu santet. Di mana pada malam itu, Guru Samir masuk ke alam mimpi Aji, dan di sana ia menghajarnya. Ternyata ketika bangun, luka itu membekas sampai alam sadar Aji. Aji yang tak terima dengan perbuatan Guru Samir, lalu menghampiri Guru Samir di padepokan, lalu menceritakan semua yang dialaminya pada semua pengikut-pengikut Guru Samir. Mendengar hal itu, Rianti yang ada di sana malah marah. Bahkan tak hanya itu, semua santri pun malah tidak mempercayai Aji dan menertawakannya. Tak lama kemudian, datanglah Rehan dan membawa Aji pergi. Di sini, Rehan ternyata mengajak Aji ke rumahnya, dan di sana Aji pun menceritakan kejadian itu pada Rehan. Dan di sana, Rehan yang sudah sering mendengar hal aneh tentang Guru Samir pun tak heran dengan kejadian itu. Scene kemudian berpindah, memperlihatkan salah seorang santriwati tengah mual-mual. Diketahui, ternyata ia kini sedang hamil, akibat hubungan terlarangnya dengan Guru Samir. Mengetahui hal itu, orang tua dari wanita itu sangat marah dan tidak terima. Lalu orang tua santriwati itu pun membawa warga untuk melabrak Guru Samir. Mereka di sana menuntut Guru Samir bertanggung jawab, namun ternyata Guru Samir malah tidak mengakui perbuatannya. Di sana, Guru Samir mengatakan bahwa dirinya adalah orang suci, dan tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Guru Samir pun mengatakan ia adalah seorang nabi, dan ia memiliki mukjizat. Tidak mungkin saya berbuat maksiat. Saya ini orang suci. Saya akan buktikan kerasulan saya. Untuk membuktikan semua perkataannya, Guru Samir masuk ke dalam, ia pun mengambil sebilah pedang. Kemudian setelah itu, Guru Samir menyuruh seseorang untuk menebas tangannya. Pada saat itu, orang tua dari santriwati yang dihamili Guru Samir pun mengajukan diri untuk menebas tangan Guru Samir. Sebagaimana para rasul mendapatkan mukjizat, begitu juga dengan Guru Samir. Setelah tangannya putus akibat tebasan pedang tadi, Guru Samir dibawa masuk ke dalam, dan tak lama kemudian Guru Samir pun keluar dengan tangan yang kembali utuh. Melihat keajaiban itu, sontak semua orang yang menyaksikan kejadian itu dibuat kagum, dan semakin percaya bahwa Guru Samir adalah seorang rasul, termasuk juga Rianti yang juga berada di sana. Di sana, terlihat Rehan membujuk Rianti untuk pulang bersama Aji, namun Rianti yang sudah termakan perkataan Guru Samir pun menolaknya, dan ia tetap ingin tinggal di padepokan itu.
Scene kemudian berganti, Rehan yang sudah muak dan curiga dengan semua yang dilakukan oleh Guru Samir, lalu mendatangi Aji dan menceritakan tentang semua yang dilakukan Guru Samir dan Ki Baihaqi. Sementara itu, Aji yang dari awal tidak percaya pada Guru Samir dan semua perkataannya, mengajak Rehan untuk menyelidiki siapa sebenarnya mereka berdua. Singkat cerita, pada malam hari, ketika seluruh penghuni padepokan sedang melakukan ritual bersama Guru Samir, Rehan melancarkan rencananya. Mereka berdua diam-diam menyelinap ke padepokan, dan mencari semua bukti tentang kebohongan Guru Samir dan Ki Baihaqi. Namun dalam misi tersebut, mereka tak menemukan apa-apa, mereka hanya menemukan sebuah gamis yang masih ada noda darah, yang dipakai Guru Samir sewaktu tangannya ditebas. Sementara itu di lain sisi, terlihat Ki Baihaqi mendatangi keluarga dan orang tua santriwati yang dihamili Guru Samir. Di sana pun, Ki Baihaqi menceritakan semua keburukan yang dilakukan Guru Samir. Tak lama kemudian, para warga yang tersulut emosi mendatangi padepokan, lalu kemudian membakar rumah tirakat, yang sedang digunakan Guru Samir berkhutbah di depan murid-muridnya. Sementara itu Rehan dan Aji, yang mendengar keributan itu, kemudian langsung lari untuk menyelamatkan Rianti. Kemudian, dalam kebakaran dahsyat itu, dikatakan bahwa Guru Samir tewas karena terbakar hidup-hidup, namun Rianti berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Berita tentang pembakaran padepokan dan kematian Guru Samir pun ramai di televisi dan di masyarakat. Bahkan saking viralnya, berita itu banyak diperbincangkan oleh warga yang sedang memanen jagung. Di tengah perbincangan, mereka dikagetkan dengan Guru Samir yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah warga dan mengucapkan syukur atas panen yang diberikan Tuhan. Kejadian itu sontak membuat warga kaget dan membuat warga semakin percaya dengan kerasulan Guru Samir. Lalu kemudian, kini berita viral muncul lagi, yaitu mengenai kebangkitan Guru Samir, di mana berita itu dengan cepat menyebar ke telinga masyarakat, dan menjadi berita utama di televisi. Sementara itu, orang tua Rianti yang menonton berita itu sangat kaget. Sementara Aji yang mendengar hal itu, langsung berlari ke ruangan Rianti dirawat. Sesampainya di sana, ternyata Rianti sudah tidak ada di ruangan itu, dan ternyata Rianti telah dijemput oleh calon gubernur pasangan Guru Samir, kemudian dibawa kembali ke padepokan atas perintah Guru Samir. Sementara itu, Rehan yang melihat Rianti kembali ke padepokan langsung menghampiri Rianti. Ia menanyakan alasan Rianti kembali ke padepokan itu. Namun di sana, Rianti mengatakan bahwa ia datang untuk belajar agama. Tak lama kemudian, datanglah ibunya Rehan, dan ia ingin mengatakan sesuatu kepada Rianti. Sementara itu di lain sisi, Guru Samir yang sudah semakin menggila dengan ajaran-ajaran sesatnya, mengajak semua pengikutnya agar sholat tidak hanya menghadap kiblat, karena bagi Guru Samir Tuhan berada di segala arah, jadi manusia bebas menentukan arah kiblatnya dalam salat. Tak lama setelah itu, terlihat Aji datang menyusul Rianti ke padepokan. Di sana Rehan memberitahu Aji, kalau Rianti akan menikah dengan Guru Samir. Aji yang mendengar itu langsung marah, ia merasa sedikit putus asa untuk membawa Rianti pulang bersamanya. Tak lama kemudian, lalu datanglah ibunya Rehan menghampiri mereka berdua, dan di sana Saijah pun menceritakan semua rahasia tentang Guru Samir dan Ki Baihaqi. Terbongkarlah sudah, sebenarnya Ki Baihaqi dan Guru Samir ternyata saudara kembar. Karena kembar, terkadang Ki Baihaqi menjadi Guru Samir, itu sebabnya pas di padepokan Aji melihat Guru Samir seolah ada dua, padahal baru saja ia lihat di tempat lain. Diketahui juga, ternyata yang dipotong tangannya adalah Ki Baihaqi, kemudian ia masuk dan ketika keluar digantikan Guru Samir yang asli. Hal itu juga terjadi pada peristiwa kebakaran. Ternyata yang datang ke rumah warga menyamar sebagai Ki Baihaqi adalah Guru Samir. Ia sengaja memprovokasi warga supaya membakar tempat tersebut, untuk mengelabuhi warga seolah dia seperti Nabi Ibrahim, yaitu tak mempan dibakar. Padahal ternyata, yang terbakar di dalam adalah Ki Baihaqi. Oleh karena itu mengapa Guru Samir muncul lagi seolah-olah dia bangkit kembali. Singkat cerita, kini kita diperlihatkan ketika Rianti dinikahi oleh Guru Samir, tentu saja dengan aturan akad yang dibuat oleh Guru Samir sendiri, yaitu tidak perlu ijab kabul dan penghulu, selayaknya pernikahan orang Islam. Aku dihalalkan untuk melakukan prosesi pernikahan untuk diriku. Sementara itu di tempat lain, Rehan dan Aji sedang menggali kuburan Guru Samir, untuk membuktikan bahwa yang dikubur itu adalah Ki Baihaqi. Kemudian, film ini diakhiri dengan malam pertama Rianti dengan Guru Samir. Guru Samir yang sudah lama menyukai Rianti, dengan penuh nafsu mendekati Rianti. Namun ternyata, di lain sisi Rianti sudah memegang pisau, dan ketika Guru Samir akan memulai bercocok tanam, Rianti pun langsung menusuk punggung Guru Samir hingga tewas. Dan ternyata, diam-diam Rianti sudah diberitahu ibunya Rehan tentang yang sebenarnya. Ternyata pernikahan itu, hanya rencana mereka untuk menghentikan Guru Samir. Seperti hadis Rasulullah, di akhir zaman pasti akan banyak bermunculan nabi-nabi palsu.
Cara terbaik untuk menghadapinya adalah bukan dengan kekerasan, tapi dengan semakin mempertebal keimanan kita.